wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suci Novita Wijayanti, NIM A1D51911, Prodi Administrasi Pendidikan R001. Video kami kali ini membahas mengenai strategi pemimpin yang jenius di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dea Wulan Sapitri, NIM A1D5191007. Di sini saya berasal dari R001. Kelompok saya akan menayangkan video tentang strategi pemimpin yang jenius di masa pandemi COVID-19. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wila Yurnita, NIM A1D51913. Saya berasal dari R001, Program Studi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019 Universitas Jambi. Pada kesempatan ini kami membahas tentang strategi menjadi pemimpin yang jenius di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara musik Ngobrol Asik bareng kami bertiga. Saya Suci Novita Wijayanti sebagai moderator, Dea Wulan Sapitri sebagai narasumber pertama, dan Wila Yurnita sebagai narasumber kedua. Mahasiswa dari Universitas Jambi, Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2019. Ya, sebelum memasuki ngobrol asik kita, ada baiknya saya berbincang sebentar kepada narasumber kita berdua. Ya, Dea Wulan Sapitri, halo. Ya, halo. Apa kabarnya, Dea? Wah, kabarnya baik nih, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ya, narasumber kita kedua, halo Wila. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik-baik, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Ya, pada tema kita hari ini itu mengenai strategi pemimpin yang jenius di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, saya sedikit ingin bertanya nih kepada narasumber kita pertama, Dea Wulan Sapitri, apa sih yang Anda ketahui tentang kepemimpinan itu sendiri? Ya, kepada Dea silahkan. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Suci Novita Jayanti. Menurut saya itu pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang diselenggarakan dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Tentunya ya, kalau kita jadi pemimpin tuh semestinya tuh nggak mudah bagi semua orang. Pasti untuk menjadi seorang pemimpin tuh kita harus mempunyai skill atau soft skill atau hard skill yang lumayan untuk mendukung lah. Ya baik itu saja yang mungkin bisa saya jawab. Kembali lagi ke Saudari Suci. Iya, terima kasih Dea. Ya, kita beralih ke narasumber kita kedua, Wila Yurnita. Tadi Anda sudah mendengarkan tentang apa sih itu kepemimpinan dari narasumber kita yang pertama. Nah, saya mau menanyakan nih kepada Wila, apa sih yang Wila ketahui mengenai kepemimpinan yang jenius itu sendiri setelah mendengar apa arti dari kepemimpinan itu? Ya, Wila, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan dari Saudari Suci. Menurut saya kepemimpinan yang jenius itu adalah kepemimpinan yang mampu menyelesaikan sebuah masalah dengan cermat, cerdas, dan juga cepat. Dan juga bukan hanya itu, pemimpin yang jenius itu identik dengan pemimpin yang bertanggung jawab. Iya, dengar-dengar nih tentang kepemimpinan. Tadi saya mendengarkan sedikit. Bagaimana sih pemimpin yang bagaimana yang bisa menjadi seorang pemimpin itu? Apakah dari kalangan biasa atau semua orang bisa menjadi pemimpin? Baik,
Sebelumnya saya mau menegaskan ya, bahwa pemimpin itu bisa dari kalangan manapun saja. Karena jika seseorang itu memiliki kriteria ataupun syarat-syarat sebagai pemimpin, saya rasa bisa untuk memimpin sebuah perusahaan. Asalkan, ya seperti yang saya bilang tadi, memiliki syarat dan juga kriteria sebagai pemimpin. Gitu. Oke, terima kasih Mila. Nah, kita kembali ke narasumber kita yang pertama, Dea Wulan Savitri. Apa sih tantangan menjadi seorang pemimpin itu? Iya, Dea, silakan. Baik, terima kasih Saudara Suci Novita. Tantangan untuk menjadi seorang pemimpin itu ya lumayan dalam sih atau lumayan banyak. Salah satunya kita tuh sebagai pemimpin harus maaf. Oke, tidak apa-apa. Cari pemimpin ya. Maaf tadi ada kesalahan jaringan. Menurut saya tantangan menghadapi untuk menjadi seorang pemimpin tuh kita sebagai pemimpin harus perlu menginspirasi bawahan kita atau staf-staf atau karyawan kita. Karena kalau kita sebagai pemimpin tuh harus sebagai contoh untuk dapat mencapai tujuan bersama gitu. Misalkan kita ingin sebuah perusahaan kita itu lebih maju. Nah, di situ kita sebagai pemimpin harus lebih menginspirasi dan lebih mendorong agar bawahan kita atau rekan-rekan kita atau karyawan kita tuh lebih semangat gitu nih. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi. Iya, baik. Terima kasih, Dea. Nah, kita kembali ke wilayah Nita. Mengenai tantangan-tantangan yang telah di narasumber kita coba jelaskan tadi. Menurut Wilan sendiri, jika Wilan nih sebagai seorang pemimpin mendengar tantangan-tantangan begitu banyaknya tantangan-tantangan yang dihadapi dalam sebagai seorang pemimpin, bagaimana sih cara Anda untuk mempertahankan karyawan di perusahaan yang Anda pimpin itu sendiri? Ya, Wilan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Suci. Nah, tentunya kita sebagai pemimpin itu kan harus menahan atau mempertahankan kualitas dan juga karyawan yang ada atau yang berada dalam perusahaan kita. Nah, menurut saya sendiri, cara mempertahankan karyawan itu sendiri ada 4. Yang pertama yaitu memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan. Dalam artian, kita memberi upah ataupun Ya, terjadi kesalahan jaringan. Sepertinya maaf, tadi terjadi kendala jaringan sedikit. Nah, saya ulangi lagi ya, bahwa ada 4 cara untuk mempertahankan
karyawan di perusahaan kita. Yang pertama itu memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja gitu. Nah, dalam artian kita sebagai atasan itu harus memberi upah yang sesuai dengan kinerja karyawan kita. Dan juga kita juga harus memberi apresiasi atas kinerja karyawan yang bagus gitu. Itu termasuk cara kita mempertahankan karyawan agar karyawan tersebut betah atau nyaman berada di perusahaan kita. Yang kedua itu yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, menciptakan lingkungan yang nyaman ini sendiri tentunya sangat dibutuhkan ya. Salah satunya itu memberi fasilitas ruangan, memberikan ketenangan, agar karyawan juga dapat bekerja dengan nyaman, tenang, dan pastinya dengan keadaan tersebut, karyawan juga dapat memberikan kinerja terbaiknya. Yang ketiga itu memberikan karyawan itu sebagai kesempatan untuk mengembangkan diri gitu. Nah, contohnya seperti memberikan seminar atau training secara berkala agar karyawan dapat bekerja itu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan juga di sini tidak hanya itu, sebaiknya atasan itu memberikan penawaran promosi kenaikan jabat kepada karyawan yang berprestasi. Gitu. Nah, yang terakhir itu komunikasi dengan karyawan. Tentunya hal ini sangat penting ya dilakukan, karena dengan adanya komunikasi yang sering, itu akan meningkatkan keakraban dan juga kekerabatan antara pegawai dan juga atasan gitu. Nah, tentunya hal itu juga akan menambah kenyamanan dari karyawan tersendiri. Terima kasih. Ya, mendengar tadi tentang cara-cara mempertahankan karyawan dalam perusahaan, karakteristik apa sih yang bisa karakteristik apa sih yang baik untuk dijadikan sebagai kepemimpinan? Kalau kita membahas tentang kriteria atau karakter seorang pemimpin itu tentunya yang pertama pemimpin itu harus mempunyai strategi. Nah, strategi ini tentunya sangat penting ya, karena dalam memulai usaha pun kita harus mempunyai strategi yang baik agar pengembangan usaha kita ke depannya itu dapat berjalan dengan baik pula. Nah, yang kedua itu mampu berkomunikasi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa komunikasi ini sangat penting dilakukan antara atasan maupun karyawan. Karena ya untuk mempererat silaturahmi antara karyawan dan juga atasan. Yang ketiga yaitu tidak lepas tangan. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dan tidak lepas tangan artinya ya ketika ada masalah, pemimpin itu selalu sigap gitu, dan juga siap dalam menyelesaikan masalah tersebut, bukan dan tidak meninggalkan masalah tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai tujuan yang jelas. Ya tentunya ya kita sebagai pemimpin itu harus mempunyai tujuan ya. Jika kita tidak mempunyai tujuan, bagaimana kita akan melanjutkan usaha yang kita lakukan ini? Oleh karena itu, tujuan ini sangat penting. Nah, mungkin hanya itu kriteria yang harus ada pada diri seorang pemimpin. Oke, terima kasih Wila. Oke, cukup sampai di sini saja ngobrol-ngobrol asik kita mengenai kepemimpinan, strategi pemimpin yang jenius di masa COVID-19 ini. Nah, sedikit saya simpulkan mengenai pembicaraan kita hari ini, yaitu menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah, namun banyak di antara kita yang berkeinginan menjadi pemimpin. Seorang pemimpinlah yang menentukan jalannya suatu usaha, saran-saran yang ingin dicapai baik internal maupun eksternal, aset dan skill yang diperlukan,
kesempatan dan resiko yang dihadapi. Dalam hal ini, perubahan sosial, inovasi teknologi, dan meningkatnya kompetensi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap seorang pemimpin. Oleh karena itu, sangat dituntut bahwa pemimpin hendaklah memiliki talenta yang tinggi dengan memiliki kriteria yang telah narasumber kita sebutkan tadi, di mana pemimpin akan dapat mengelola diri, kelompok, dan lingkungan dengan baik, khususnya dalam penanggulangan masalah yang relatif pelik dan sulit. Disinilah dituntun kearifan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan agar masalah dapat terselesaikan dengan baik, dan dalam kenyataannya, para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peran yang sangat penting dalam membantu kelompok, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Ya, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup acara kita hari ini, kepada narasumber kita keduanya, ada yang ingin disampaikan atau kesan setelah mengikuti acara ini? Ya, saya ingin bertanya kepada Dea Wunsa Fitri. Ya, kepada Dea, bagaimana pendapatnya tentang acara kita hari ini? Wah, acara pagi ini cukup lumayan bagus. Terima kasih saya telah diundang di acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara selanjutnya. Baik, itu saja. Kembali lagi moderator. Terima kasih, Dea. Ya, kita kembali ke narasumber kita kedua, Wila Yurnita. Bagaimana pendapatnya tentang acara ngobrol asik kita hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Sekarang sepertinya ini sangat bermanfaat. Semoga yang kita bicarakan pada pagi hari ini bermanfaat juga bagi yang melihat video ini. Dan saya rasa video ini sudah cukup baik. Terima kasih kepada moderator sebelumnya sudah memandu acara kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita. Oke, baiklah, kita tutup saja ya. Langsung kita tutup saja. Saya sebagai moderator minta maaf jika terjadi kesalahan jaringan maupun ucapan, karena itu di luar dugaan kita ya. Salah kata, jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik dalam pembicaraan kami bertiga ini, kami mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.